Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di hari ini atas izin Allah kita dipertemukan kembali di pertemuan fikih kelas 2. Ya, Ustazah ingatkan kembali adab-adab ketika akan belajar. Ya, jadi mulai fokus, duduk yang rapi, yang masih megang segala sesuatu yang merusak fokusnya bisa dialihkan dulu, dipinggirkan. Yang di depannya ada mainan ditaruh jauh-jauh dulu. Yang di depannya ada karet, ada pengerot yang lucu, boleh dipinggirkan supaya tidak fokus ke benda yang tadi. Jadi fokusnya ke pelajaran ini, ya. Sudah siap semua? Sudah ingatkan kembali adab-adab terkait pembelajaran kita. Adab ketika belajar apa? Satu, duduk yang rapi. Ya, Ustaz lihat alhamdulillah semua sudah pakai peci ya. Nah, sudah duduk rapi, dan kemudian satu lagi karena kita sedang belajar lewat Zoom tidak ada yang mencoret-coret. Dan jika nanti ada yang mau bertanya, boleh angkat tangan. Nanti Ustazah akan menyuarakan, Ustazah akan pencet tombol suaranya biar ada suaranya, ya. Ya, mengaktifkan kembali suaranya. Karena sekarang Ustazah sedang menonaktifkan semuanya. Sudah siap belajar semua? Sudah ya? Iya. Ini di sini sudah lihat Rashid Muhammad Al-Fatih, siap nak ya? Ya, Ustazah ingatkan sekali lagi, kalau misalkan di sampingnya ada pendamping, ada adik, ada kakak, atau ada umi, ada abi, boleh didampingi, tapi dengan syarat tidak mengobrol dengan pendampingnya. Tetap fokusnya ke Ustazah. Siap? Ya, sudah. Alhamdulillah kita sudah membahas adab-adab ketika belajar. Ustazah lanjutkan kembali ke pembelajaran. Jadi, anak-anak soleh yang dirahmati Allah, hari ini insya Allah kita akan belajar tentang fikih, ya. Dan sebelum mulai belajar, Ustazah akan memberikan murojaah. Murojaah terkait pembelajaran kita di pekan yang lalu. Siap-siap, Ustazah akan mengaktifkan satu orang di antara antum untuk menjawab soal dari Ustazah. Ya. Soal pertama, hafalkan doa setelah wudhu. Coba Ananda lalu Uwais dari kelas 2A. Silakan diaktifkan dulu suara ya. Uwais, hafalkan doa setelah wudhu. Bagaimana nak? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Masya Allah, barakallahu fiik. Ustazah harap yang lain juga sudah hafal ya. Baik, Uwais, Ustazah nonaktifkan dulu suaranya. Ya. Nah, kemudian yang kedua kemarin kita sudah membahas tentang kisah Bilal bin Rabah. Ada yang tahu bagaimana kisah Bilal bin Rabah? Kenapa suara terompahnya sampai terdengar di surga? Siapa yang bisa jawab? Coba, Ustazah mau ada angkat tangan? Coba Ahsan Abdullah dari kelas 2B. Ayo dijawab, nak. Kenapa suara terompah Bilal bin Rabah bisa terdengar? Karena Dia sering wudhu. Iya, karena sahabat Bilal bin Rabah setiap kali berwudu maka dia melanjutkannya dengan sholat sunnah setelah wudu. Inilah kebiasaan yang Bilal lakukan, ya. Jadi kita di sini bisa mengambil hikmah apa saja yang bisa kita dapatkan ketika kita membiasakan wudu. Karena dengan berwudu bisa menghapus dosa-dosa kecil. Dan kemudian dengan berwudu ketika besok di hari kiamat wajah kita akan bercahaya, ya. Dan kemudian wudu juga termasuk syarat sah sholat. Jadi kalau misalkan kita wudunya dengan sempurna, maka insya Allah sholat kita akan menjadi sah. Berbeda dengan orang yang sholat tanpa berwudu, maka sholatnya menjadi tidak sah. Itu maksudnya jadi syarat sahnya sholat tadi. Dan dengan berwudu juga salah satu sebab masuknya kita ke dalam surganya Allah. Ya, baik.
Alhamdulillah proyek sudah selesai ya. Ustazah ingatkan lagi semuanya fokus ke Ustazah ya. Ya. Nah, di hari ini pembelajaran kita adalah pembatal wudhu. Ada suara nih. Ya. Pembatal wudhu ada di buku paket fikih halaman 4 sampai halaman 6 ya. Bukunya sudah ada di samping semua ya, buku dan juga pensil, supaya harapannya setelah pembelajaran ini antum bisa langsung mengerjakan latihan, tidak ditunda-tunda. Kalau ditunda bisa terlupakan ya. Jadi materi kita di hari ini adalah pembatal wudhu. Ustazah ingatkan kembali, fokus ke Ustazah nak ya. Kalau pensil membuat antum nggak fokus, pensilnya ditaruh dulu ya. Nah, kelihatan ya. Tujuan pembelajaran kita adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, anak-anak dapat mengetahui apa saja pembatal wudhu ya. Jadi dengan kita mengetahui pembatal wudhu, maka insya Allah sholat kita akan lebih sempurna lagi karena kita sudah mengerjakan wudhu dengan betul. Ketika kita sudah, oh ternyata wudhuku batal, maka kemudian kita berwudhu lagi, baru kemudian melaksanakan sholat. Inilah tujuan dari pembelajaran kita. Seperti yang sudah sampaikan tadi, wudhu juga termasuk syarat sah sholat. Ya. Pembatal wudhu. Sekarang kita masuk ke pembahasan. Saya harap dengarkan saudara baik-baik ya. Apa saja pembatal wudhu? 1. Apabila keluarnya air kencing ya. Jadi kalau misalnya antum wudhu dan kemudian setelahnya kebelet kencing, kebelet pipis, setelah itu wudhulah kembali sebelum melaksanakan sholat. Dan yang kedua, ketika kentut ya, kentut juga membatalkan wudhu. Kentutnya besar, kentutnya kecil, bau nggak bau, kentut akan membatalkan wudhu ya. Jadi kalau misalnya sudah wudhu ternyata kentut, jadi sebelum sholat maka harus wudhu kembali sebelum melaksanakan sholat karena tadi sudah batal wudhu yang tadi tuh. Dan kemudian yang ketiga, ketika kita sudah mengeluarkan buang air besar ya, kotoran buang air besar itu juga membatalkan wudhu. Dan pembatal yang kedua adalah tidur yang nyenyak. Tidur yang nyenyak ini maksudnya tidur yang lelap. Gimana tidur yang lelap itu? Tidur yang lelap itu, kalau misalnya kita tidur sudah tidak mendengar suara-suara lagi, jadi kita udah nggak sadar apa-apa. Nggak tahu ada benda yang jatuh dari tangan kita, bahkan ada air liur yang menetes, kita juga nggak sadar karena kita sudah terlelap. Dan itu walaupun dalam keadaan kita sedang duduk, sedang ruku, sujud, ataupun berbaring, kalau tidurnya sudah lelap, yang nggak mendengar suara apapun, maka itu akan membatalkan wudhu. Paham di sini ya? Iya, alhamdulillah. Dan kemudian pembatal yang ketiga adalah makan daging unta. Ya, jadi makan daging unta ini ternyata membatalkan wudhu. Dalam sebuah hadis ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, apakah wajib bagiku untuk berwudhu ketika setelah makan daging kambing?" Maka Rasulullah menjawab, "Boleh kamu berwudhu dan boleh kamu tidak berwudhu." Kemudian dia tanya lagi, "Bagaimana jika aku setelah makan daging unta, apakah wajib untuk berwudhu?" Ya, kamu wajib berwudhu. Nah, disinilah kita bisa menyimpulkan bahwa ketika kita makan daging unta, maka akan membatalkan wudhu kita. Walaupun makannya banyak atau sedikit, untanya jantan atau betina, itu tetap membatalkan wudhu kita. Nah, anak-anak soleh, inilah materi kita di hari ini, yaitu tentang pembatal wudhu. Ya, satu lagi yang pertama, ketika keluar air kencing, kita kentut atau ketika kita buang air besar. Dan yang kedua, tidur nyenyak atau tidur lelap. Ya, yang sampai kita tidur itu nggak mendengarkan suara apapun. Dan yang ketiga adalah ketika kita makan daging unta. Ya, silakan dibaca baik-baik. Saya kasih waktu 3 menit sebentar untuk membaca ini, karena selanjutnya Ustazah akan menanyakan satu persatu. Ya, pembatal wudhu apa saja? 1, keluarnya air kencing, kentut, dan kotoran BAB. Yang kedua, tidur nyenyak, tidur lelap. Dan yang ketiga, makan daging unta. Sudah dibaca semua? Sudah ya. Nah, selanjutnya siap-siap Ustazah akan bertanya
Salah satu dari antum tentang pembatal wudhu. Ya. Bentar. Nah, sebentar ya. Kita besarkan dulu baru satu bisa lihat. Coba Ustadzah akan memberikan soal, yang bisa jawab boleh angkat tangan. Tidak langsung diaktifkan suaranya ya, nanti Ustadzah yang minta. Soal pertama. Sebutkan salah satu pembatal wudhu. Angkat tangan. Ya, coba Ustadzah lihat Fadil Hizam. Fadil Hizam silakan dijawab. Sebutkan salah satu aja, satu pembatal wudhu. Kencing, kentut. Apa nak? Kencing. Oh, kencing, masya Allah, betul, barakallahu fiik. Dan kemudian yang bisa menyebutkan yang nomor 2, coba Muhammad Gifarul Fahran, dijawab nak. Apa saya? Yang pertama tadi kencing kata teman kita Fadil, kemudian yang kedua apa? Ya, dijawab Muhammad Gifarul Fahran. Diaktifkan suaranya nak. Kentut. Kentut ya, betul, barakallahu fiik. Aduh, lupa dinyalain panjang. Dan kemudian yang ketiga, coba angkat tangan. Muhammad Husain ini, masya Allah semangat sekali. Ayo Muhammad Husain, coba yang ketiga apa? Namanya gitu langsung. Diaktifkan dulu suaranya nak. Husain Muhammad ya namanya. Ayo. Apa yang ketiga? Kotoran. Oh iya, kotoran untuk kita buang air besar ya, itu membatalkan wudhu ya, betul, barakallahu fiik. Dan kemudian yang keempat apa? Ayo, angkat tangan lagi coba. Muhammad Adit. Yang keempat apa nak? Makan daging unta. Makan daging unta, betul, masya Allah, barakallahu fiik. Dan yang terakhir yang kelima? Yang kelima coba Muhammad Bagas. Muhammad Bagas. Apa nak yang kelima? Yang kelima tadi kentut sudah. Ya, apa yang belum disebutkan sama teman-temannya? Jangan takut sama tidur nyenyak. Masya Allah, betul, tidur nyenyak, barakallahu fiik ya. Jadi tadi itulah semua hal-hal yang membatalkan wudhu. Ustadzah mohon maaf kalau misalkan ada salah satu dari antum sudah angkat tangan dari tadi, tapi Ustadzah milih yang lain ya, nggak apa-apa. Insya Allah pekan depan Ustadzah akan ganti lagi siapa yang akan Ustadzah pilih atau tunjuk. Thayyib anak-anak soleh, alhamdulillah pelajaran kita dari ini sudah selesai. Selanjutnya Ustadzah akan memberikan tugas, yaitu mengerjakan latihan di buku paket fikih halaman 6 dan 7. Ya, ini tugasnya di hari ini. Jadi setelah ini jangan pindah bangku dulu, langsung dibuka bukunya, kerjakan buku paket fikih halaman 6 dan 7. Ya, Ustadzah tunggu tugasnya, silakan dikirim ke Ustadzah. Insya Allah Ustadzah infokan lagi lewat WA dari wali kelas antum. Baik, alhamdulillah anak-anak soleh, pelajaran fikih kita di hari ini sudah selesai. Masya Allah, kelas 2 ternyata semangat semua ya. Semuanya sudah mulai bagus dalam pembelajaran di hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat antum di rumah. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.